melanjutkan pembelajaran daring pada pagi hari ini. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Di sini ada yang bergabung dengan temannya. Halo. Ada yang bergabung dengan temannya? Siapa? Ada, Pak. Satu-satu angkat tangan, sebutkan nama dan kelas. Biar saya presensi manual. Siapa? Ayo, tadi yang gabung dengan temannya. Kalau nggak bilang, nggak saya absen loh ini loh. Siapa? Halo, yang gabung siapa ini? Yang gabung dengan temannya? Tadi bilang ada siapa? Biar saya catat namanya. Siapa? Ahmadiyah, Pak. Kelas berapa? 8C. 8C. Terus yang lain? Ada enggak? Yang lain? Tidak ada? Nah, perlu diketahui, dianggap masuk atau tidak itu berdasarkan aplikasinya bergabung saat pelajaran. Jadi, misalnya ini Abu Naim sudah masuk di daftar saya. Ahmad Mujib, Adinda, Agustina, Cigalang itu sudah masuk dalam pelajaran saya. Terus kalau misalnya ini ada yang bilang hadir Pak di kolom chat atau pesan, ini ya enggak apa-apa, cuman lebih valid atau lebih dihitung di kehadiran bergabung saat pelajaran ini atau di daftar absen saat daring. Nah, kali ini kita belajar meneruskan materi yang kemarin. Materi kemarin adalah pola hidup sehat. Nah, masih ingat enggak pola hidup sehat itu apa? Yo, ada yang tahu pola hidup sehat? Kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Pola hidup sehat adalah jalan yang harus ditempuh untuk memperoleh fisik yang sehat secara jasmani maupun rohani. Nah, jadi ada pepatah yang berkata, dalam tubuh yang bugar terdapat jiwa yang sehat pula. Nah,
Kemarin kita sudah belajar berbagai hal-hal yang ada dalam pola hidup sehat. Yang pertama, pengertian pola hidup sehat. Dua, tujuan pola hidup sehat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pola hidup sehat. Kemudian, tips pola hidup sehat. Dan selanjutnya, menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Dan yang terakhir adalah menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang sehat. Selanjutnya kita meneruskan untuk membahas tentang dampak positif pola hidup sehat bagi tubuh. Yang pertama, nafsu makan bertambah karena sistem pencernaan lebih baik. Jika sistem pencernaannya bermasalah, nafsu makan pastinya berkurang. Nah, pencernaan yang kurang baik seperti apa, Pak? Sakit perut, terus sering BAB, itu termasuk dalam sistem pencernaan yang kurang baik. Kemudian mual juga bisa. Sistem pencernaan yang baik itu dapat meningkatkan nafsu makan. Istilahnya ora jeleh. Selanjutnya nomor 2, tubuh menjadi kokoh dan kuat karena otot-otot kuat dan besar. Nah, ini jika memiliki otot-otot yang kuat, pastinya memiliki tubuh yang kokoh dan kuat. Nah, ini biasanya semua manusia sudah punya otot dari lahir, diciptakan oleh Allah. Nah, tapi tidak semua manusia memiliki otot yang besar. Bagaimana caranya untuk memperbesar otot? Yang pertama, fitness, olahraga. Bisa ditambah nutrisi-nutrisi vitamin dan makanan-makanan yang sehat. Ada juga yang dari lahir udah memiliki otot dan tulang besar, itu termasuk bawaan sejak lahir. Nomor 3, tubuh terhindar terhadap berbagai macam penyakit. Ini maksudnya tubuh terhindar, kurang terhindarnya. Jadi dampak pola positif hidup sehat itu tubuh dapat terhindar berbagai macam penyakit. Namanya juga sehat, pasti tidak sakit. Kemudian yang keempat, raut wajah menjadi riang. Nah, kemarin ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola hidup sehat, itu salah satunya ada rekreasi, kemudian olahraga. Nah, ini termasuk menjadikan raut wajah terlihat riang, tidak murung atau kusem. Nah, biasanya raut wajah yang tidak riang itu orang-orang yang tidak melakukan pola hidup sehat.
Contohnya sering begadang, makan, tidak menjaga pola tidur, tidak menjaga pola makan, dan tidak berolahraga. Yang nomor 5, mempunyai keinginan yang keras dan disiplin. Nah, ini. Jika seseorang mempunyai keinginan yang kuat atau bulat, itu harus dibarengi dengan disiplin yang tinggi. Nah, disiplin itu disiplin waktu, disiplin aturan, disiplin menjaga pola hidup sehatnya. Nomor 6, peredaran darah menjadi lebih cepat dan lancar. Selanjutnya dampak negatif bagi yang tidak menerapkan pola hidup sehat. Yang pertama, kurang konsentrasi. Kurang konsentrasi termasuk dampak negatif yang tidak menerapkan pola hidup sehat. Nah, ini yang sering banyak terjadi di kalangan sekolah, malamnya main game, kemudian di sekolah ngantuk, lesu, kemudian menyebabkan kurang konsentrasi. Kemudian apa yang kita pelajari tidak dipahami sama sekali karena kurang konsentrasi di dalam tubuh. Yang kedua, tidak percaya diri. Nah, ini tidak percaya diri. Tidak percaya diri, dampak negatif yang tidak menerapkan pola hidup sehat. Yang nomor 3, merasa tidak nyaman. Merasa tidak nyaman. Entah itu merasa tidak nyaman di perasaannya atau di tubuhnya. Kemudian selanjutnya menjadi mudah stres. Mudah stres. Mudah pemarah. Mbek koncone ngamuan. Ini biasanya salah satu tanda-tanda. Kemudian selanjutnya tidak dapat tidur nyenyak. Nah, tidak dapat tidur nyenyak. Salah satu dampak negatif yang tidak menerapkan pola hidup sehat. Yang nomor 6, tidak dapat bekerja secara maksimum. Nah, tidak dapat bekerja secara maksimum, ini kembali lagi ke kurang konsentrasi. Nah, kurang konsentrasi menyebabkan tadi pelajaran tidak masuk, kemudian tidak dapat bekerja secara maksimum atau maksimal. Yang nomor 7, tidak dapat belajar dengan baik. Nah, ini sama seperti bagian kurang konsentrasi. Yang terakhir, mudah terkena penyakit. Nah, mudah terkena penyakit. Selanjutnya, cara menerapkan pola hidup sehat. Yang pertama, istirahat yang cukup. Jangan begadang, jangan main game tengah malam. Mulai sekarang setiap istirahatnya dibatasi dalam bermain dan beraktivitas. Tidur yang baik minimal 7 jam sampai 8 jam. Kemudian nomor 2, olahraga yang teratur. Nah, yang kemarin-kemarin masih mager-mageran, masih rebahan is my life, mulai sekarang
rubah mindsetnya. Olahraga, olahraga ngepel, apa melayu, apa macul, ya termasuk olahraga penting apa wae sing ngerake kemeringat. Kemudian nomor 3, makan makanan yang seimbang. Makan makanan seimbang ini adalah 4 sehat, 5 sempurna. Nah, jika belum bisa terpenuhi 4 sehat 5 sempurna, ya usahakan makan dengan kandungan protein, vitamin yang terpenuhi. Yang nomor 4, jauhi rokok. Nah, jauhi rokok, jangan dekati rokok. Kenapa? Rokok sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ada berbagai dampak negatifnya jika menggunakan rokok. Pokoknya jangan coba-coba sekali-sekali untuk merokok. Yang nomor 5, tidak makan makanan cepat saji. Nah, ini contohnya mie instan. Terus minuman-minuman juga bisa, minuman-minuman yang botolan itu. Kemudian jangan sering-sering makanan mie instan. Kemudian jangan minum minuman yang instan-instan, karena di dalam makanan tersebut itu tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita. Nomor 6, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, nomor 7, minum air putih yang banyak. Nomor 8, jauhi seks bebas. Yang nomor 9, atau yang terakhir, hindari obat-obatan terlarang. Dari 9 macam ini adalah cara menerapkan pola hidup yang sehat. Nah, selanjutnya, penyakit yang timbul akibat tidak menerapkan pola hidup sehat. Yang pertama, diabetes mellitus atau kelebihan gula darah. Kemudian serangan jantung. Serangan jantung biasanya ada berbagai macam penyebab. Yang pertama koroner yang disebabkan penyumbatan lemak. Kemudian yang nomor 2 bisa penggumpalan darah karena sistem peredaran darah tidak lancar. Yang nomor 3, penyakit yang timbul akibat tidak menerapkan pola hidup sehat adalah sesak nafas. Sesak nafas. Nah, bagi yang punya asma, kenapa dianjurkan berolahraganya adalah berenang. Nah, berenang dapat salah satu terapi yang baik untuk penderita asma. Yang nomor 4, kelelahan atau tidak bugar, termasuk penyakit yang timbul akibat tidak menerapkan pola hidup sehat. Yang nomor 5, pusing dan pingsan. 6, stroke. 7, TBC. Yang nomor 6, MAH. Nah, selanjutnya kita belajar tentang
pengaruh pola hidup sehat untuk pencegahan COVID-19. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Melihat ya gambarnya ya. Halo? Lihat, Pak. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pola hidup sehat untuk pencegahan COVID-19. Nah, kita ketahui di seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk Kendal, termasuk Merbau, termasuk Krayu, dan sekitarnya mengalami dampak yang disebabkan oleh COVID-19. Nah, dampaknya apa saja? Dampaknya termasuknya salah satu adalah sekolah diliburkan. Semoga pandemi yang ada di Indonesia segera cepat bisa diatasi dan segera selesai supaya pembelajarannya tidak jarak jauh dan bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Amin. Nah, mari kita berkenalan dengan COVID-19. Nah, ini adalah ceritanya, ada sebuah cerita tokohnya COVID-19. Nah, hey, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih tubuhku runcing-runcing mirip mahkota. Nah, ada sebuah anak yang pakai teropong, corona, di mana kamu? Nah, ini corona di bawah itu. Hei, aku di sini. Aku kecil sekali. Jadi, kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda dengan aku. Aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Nah, ini adalah peragaan COVID-19 yang menempel di benda-benda sekitar, menempel di baju, kemudian di tangan, di binatang, kemudian di meja. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidung. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1 sampai 2 meter kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Nah, ini saking kecilnya virus ini, bakteri ini tidak dapat terlihat oleh mata kita. Nah, selanjutnya setelah membuat rumah di dalam tubuh, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Nah, ini adalah peragaan seorang anak perempuan lagi batuk, ini lagi bersin, hacu. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Jangan takut. Anak-anak yang sehat
biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang yang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama. Nah, tahukah kamu bisa mengusirku loh. Aku bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati, kata Corona. Semakin kamu hidup sehat, dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku, kata Corona. Nah, ini ninja-ninja ini adalah ibaratnya pasukan imun yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian, jangan dekat-dekat banyak orang ya. Apakah sekolahmu diliburkan? Ya, diliburkan. Tetaplah belajar di dalam rumah. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh, kata Corona lagi atau COVID-19. Tempat favoritku adalah di tanganmu, tapi aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Sambil nyanyikan lagu favoritmu atau menggunakan hand sanitizer. Dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jarimu dan kukumu. Jadi pastikan mereka juga tergosok ya. Selanjutnya, jauhkan tanganmu dari wajah agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidung kalian. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Kemudian kata Corona dalam tubuh, tidak, aku terperangkap. Nah, jangan lupa gunakan masker agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat sesuka hatiku, kata Corona. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisunya ke tempat sampah ya. Lalu cuci tangan lagi deh. Nah, ini adalah peragaan gambar lagi bersin dan batuk. Atau gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutup mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku, mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan cara mencari vaksin dan obat penangkal. Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19 juga. Semakin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian.
Hanya dengan bersama-samalah kalian dapat melawanku si COVID-19. Nah, kemudian ini ada cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Terdapat 6 langkah dalam mencuci tangan yang baik. Yang pertama, basahi tangan, gosok dengan sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut, arahnya memutar. Nomor 2, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Ya, nomor 3, gosok di sela-sela jari tangan hingga bersih. 4, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan saling mengunci. Nomor 5, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang nomor 6, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan-lahan, kemudian bilas dengan air bersih dan dikeringkan. Nah, 5 waktu penting dalam melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang pertama, sebelum makan. Kedua, setelah BAB. Yang ketiga, sebelum menjamah makanan. 4, sebelum menyusui bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian nomor 5, setelah beraktivitas dari luar maupun dalam rumah. Itu ada 5 waktu penting dalam cuci tangan pakai sabun. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ada yang bergabung dengan temannya lagi? Tidak ada. Tidak. Ya udah. Kalau tidak ada, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Belajar tetap semangat. Jangan lupa berdoa semoga pandemi yang ada di Indonesia segera dihilangkan dan kita bisa melaksanakan pembelajaran di dalam sekolah. Saya akhiri, kalau tidak ada